Ada bocoran langsung dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengenai pencairan PKH dan BPNT pada tahap 1 dan mungkin juga berlaku pada tahap-tahap berikutnya di tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini selalu dalam keceriaan, diliputi dengan rasa kebahagiaan, dan tentunya yang terpenting adalah teman-teman pemirsa YouTube masih diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita sudah memasuki minggu ketiga bulan Januari 2023 ini. Bagi penerima bansos seperti PKH dan BPNT, tentunya bagi pemerlu bantuan sosial bansos, PKH, BPNT maupun PBI, tentunya pada penasaran kan? Apakah pada pencairan triwulan 1 ini, yaitu seputar penyaluran Januari hingga Maret ini, rupanya ada keterangan resmi dari Menteri Sosial mengenai mekanisme penyaluran bantuan sosial. Apakah nantinya cair lewat pos ataukah lewat KKS? Dan untuk daerah mana saja yang kemungkinan besar akan melakukan pencairan melalui PT POS? Dan daerah mana saja yang bisa jadi akan menyalurkan bantuan lewat Bank Himbara? Nah teman-teman, agar tidak penasaran, ikuti terus beritanya secara seksama karena di sini saya akan menayangkan langsung berita validnya dari sumber yang terpercaya langsung dari Ibu Menteri Sosial. Namun bagi teman-teman yang baru berkunjung, di-subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan berita terbaru dari channel Info Bansos yang selalu menyajikan berita aktual dan mendidik. Baik teman-teman, sebagaimana janji saya tadi akan mencuplik pernyataan Ibu Menteri Sosial pada hari Jumat 13 Januari 2023 bertempat di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Silahkan teman-teman simak secara seksama karena ada penjelasan penting mekanisme pencairan dan daerah-daerah dan situasi serta kondisi tertentu sehingga bisa saja cair melalui PT POS. Begitupun dengan kemungkinan besar cair melalui kartu KKS. Yang jelas kami juga nggak ada anggaran untuk sekarang ini untuk PT POS karena itu kemarin kita hanya yang anggarannya itu yang di atas gunung itu, kemudian yang orang sakit, kemudian yang daerah terpencil. Jadi contohnya misalkan di Aceh ada Aceh Jaya ya, itu dia harus menggunakan perahu kalau ke sana. Kalau ngambil ke lewat ATM atau bank itu dia harus ngambil perahu yang ongkosnya jauh lebih besar dibandingkan bansos itu. Nah itu sekarang kita gunakan PT POS kalau yang seperti itu. Kemudian daerah-daerah terpencil, daerah di dalam hutan, di dalam atas gunung, kemudian di daerah-daerah perbatasan itu kita baru lewat POS, itu kita ada anggarannya. Tapi kalau untuk yang lain nggak ada, kami nggak ada anggarannya. Seperti itu. Terus apa lagi? Yang PBI itu belum. Jadi kita lagi sedang proses. Kita juga minta daerah untuk data karena ada yang kemudian kita seperti kalau teman-teman tahu kita waktu hari disabilitas kita melakukan perekaman untuk orang-orang yang orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Itu kita lakukan perekaman. Nah, ada yang memang kita bisa cari datanya. Nah itu baru kita masukkan. Saya sampaikan, oke, nanti progresnya seberapa, nggak apa-apa, yang penting dimasukkan. Karena saya sampaikan kenapa begitu, karena kita supaya orang yang tidak mampu itu bisa membawa tadi orang yang keluarganya yang ada ODGJ-nya, dia bisa tidak membayar kalau datang ke puskesmas atau ke rumah sakit karena tadi kalau ini dibiarkan bisa membunuh, bisa ini berbahaya untuk orang lain. Jadi karena itu kenapa kemudian ya ini progresnya berjalan terus begitu. Baik, ada lagi? Yang AHU dulu sebentar. AHU. Jadi yang AHU ini memang itu kenapa di Stranas ada namanya utilisasi NIK? Karena kayak DTKS lah misalnya.
Kalau kita cross NIK yang ada di DTKS dengan di BKN, itu kan daftar pegawai negeri semua kan. Kalau dia ada, udah pasti dibuang sama DTKS. Karena ini orang nggak miskin. Dia pegawai negeri, gitu ya, atau TNI Polri, kan di BKN. Basis crossingnya, pemadanannya itu basisnya NIK. Kalau kita bawa dia ke Samsat, ternyata dia punya mobil, pasti dibuang sama DTKS. Berarti dia punya mobil. Nah, ini kita bilang utilisasi NIK jadi penting karena kemanapun pemastian ini bisa lebih gampang kalau ada NIK. Nah, DTKS ini harusnya jadi data buat yang kalau NIK-nya cerita orang miskin. Nah, waktu ke aku, itu kan pendaftaran perusahaan. Rupanya yang pinjem KTP segala macam di oke. Sekarang kecemplung lah di AHU nama-nama yang kalau di DTKS ada. Menurut kami yang akan ke AHU minta diperbaiki. Karena memang ada program kita di sana bahwa nama-nama yang dimasukkan ini nggak terverifikasi. Jadi kalau ada kenapa-napa perusahaannya tanggung jawabnya dikejar, ini orang ternyata hanya orang yang bukan menjalankan perusahaan. Gitu. Jadi ke AHU ya, jangan di sini gitu. Kalau di sini sih selama dia miskin ya sudah gitu kan. Soal namanya KTP-nya dipakai di sana ya, tapi dimungkinkan pemadanan itu karena ada NIK. Makanya kita mendorong pakai NIK. Sama kita bilang kalau penerima melon orang miskin ada NIK-nya. Kalau ada NIK-nya ada di DTKS, baru dia terima melon, misalnya begitu. Atau yang listrik juga kalau ada NIK-nya dicocokkan ke DTKS. Jadi DTKS itu pencocokan. Nah, begitu ya teman-teman, informasi yang valid yang dikutip secara langsung melalui konferensi pers Ibu Menteri Sosial melalui channel YouTube Kemensos Republik Indonesia, di mana Menteri Sosial Tri Risma hari ini memberikan penjelasan secara clear terkait mekanisme pencairan ataupun penyaluran bantuan sosial di tahun 2023. Nah, teman-teman, dalam informasi yang disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial, bahwasanya memang ada daerah yang mencairkan bantuan melalui kantor pos, yaitu daerah-daerah terpencil ataupun di daerah pegunungan, di mana untuk aksesnya itu lebih mudah ke kantor pos. Nah, jadi alasan kenapa ada daerah yang disalurkan melalui kantor pos. Ini dikarenakan jika disalurkan melalui Bank Himbara, maka jarak tempuh dan biaya transportasi bisa jadi lebih banyak dibandingkan bantuan sosial yang diterimanya. Jadi, intinya kemungkinan besar Bansos PKH dan BPNT umumnya dicairkan melalui kartu KKS kecuali dengan kondisi tertentu. Jadi, alasan penyaluran Bansos dapat dilakukan secara tunai atau mekanisme alternatif lainnya dengan kondisi berikut, yakni penyandang disabilitas berat, lanjut usia terlantar non-potensial, ex-penderita penyakit kronis non-potensial, komunitas adat terpencil atau KAT, daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Penyaluran Bansos dapat dilakukan secara tunai melalui kantor pos atau mekanisme alternatif lainnya dengan kondisi berikut. Jika lokasi penyaluran tidak memenuhi kriteria, yakni daerah yang tidak memenuhi kriteria terkoneksi tersambung dengan jaringan internet atau telekomunikasi. Kemudian daerah yang tidak memenuhi kriteria atau tidak terdapat e-warung dan memiliki EDC atau sejenisnya. Nah, jika kondisi daerah teman-teman tidak memungkinkan penyaluran melalui kartu KKS-nya, maka bantuan berupa uang tunai yang disalurkan oleh pos penyalur. Jadi ya teman-teman, kemungkinan melalui pos jika daerah teman-teman bukanlah daerah yang sulit terkoneksi dengan internet atau memang tidak ada mesin ATM atau agen e-warung di daerahnya teman-teman. Itu bisa jadi melalui pos. Namun, selama masih bisa terjangkau alat komunikasi, tidak termasuk daerah adat terpencil, bukan daerah terjauh, terluar, dan tertinggal, maka tetap akan disalurkan melalui kartu KKS-nya. Jadi begitu ya teman-teman. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini mengenai bocoran dari Ibu Menteri Sosial mengenai kemungkinan-kemungkinan pencairan Bansos PKH dan BPNT di tahun 2023. Semoga video ini bermanfaat.
like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.